Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dahu wa ala alihi wa man tabi'ah minat dunya ilal qiyamah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Pagi ini akan kami bacakan kesimpulan tentang penjelasan ma'rifatullah. Walhasilu, kesimpulannya, annahu, bahwasanya tatawaqqafu ma'rifatullahi ta'ala ba'da ayya'rifa anna lahu rabban aujadahu. Bahwasanya mengenal Allah atau ma'rifatullah itu baru didapatkan oleh seseorang setelah orang itu menyadari bahwa dirinya itu punya Tuhan yang mewujudkannya. Artinya begini, kita sebagai manusia ini harus sadar bahwa kita saat ini ada itu bukan karena ada dengan sendirinya, bukan ada karena kita yang mengadakan, tapi kita ada, kita wujud ini karena ada zat yang mewujudkan, karena ada zat yang mengadakan kita. Siapa mereka? Yaitu Allah. Jadi kita harus sadar bahwa kita ada ini karena ada yang mengadakan, ada yang mewujudkan, yaitu Allah. Karena kita tidak bisa ada sendiri. Kemudian kalau dalam kajian Al-Hikam itu diistilahkan dengan nikmat ijad. Nikmat ijad itu bahwa kita dulu sebelum diciptakan, kita ini bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa, belum bisa disebut karena memang belum ada. Maka kemudian setelah kita diadakan oleh Allah, jadilah kita dalam bentuk makhluknya, yaitu manusia. Di antara sekian makhluk Allah, manusia termasuk makhluk yang paling mulia. Sejak kita masih dalam tulang sulbi bapak kita, kemudian sampai kemudian pindah ke rahim ibu kita dalam bentuk nutfah. Setelah kita cukup dalam kandungan, kemudian lahir, hidup di dunia, itu semua kebutuhan kita itu dicukupi oleh Allah, dijaga oleh Allah. Dan itu namanya nikmat imdad. Ya, jadi nikmat itu ada dua, nikmat ijad dan nikmat imdad. Dengan diwujudkannya oleh Allah kita sebagai manusia, akhirnya kita bisa menyaksikan keagungan Allah. Di hikmahnya mengapa kita perlu ada atau kita diadakan oleh Allah, supaya kita ini bisa menyaksikan keagungan Allah. Kalau kita tidak diciptakan, kita tidak bisa berbuat apa-apa, wong kita tidak ada. Nah, saat ini kita sudah diciptakan oleh Allah, hendaknya kita nyadari bahwa adanya kita ini karena diadakan oleh yang maha ada, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Itu namanya orang yang mengenal Allah itu begitu. Dia sadar bahwa keberadaannya itu tidak terjadi dengan sendirinya, tapi ada yang mengadakan, ada yang menciptakan, yaitu Allah. Maka ketika Allah memperkenalkan dirinya kepada manusia, itu yang pertama kali dikenalkan adalah statusnya sebagai pencipta. Makanya ketika Nabi Muhammad menerima wahyu pertama kali, yaitu kan punya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, bacalah dengan menyebut nama zat yang telah menciptakan. Nah, jadi kita harus sadar bahwa kita ini ada karena ada zat yang menciptakan, yaitu Allah. Seandainya kita tidak diciptakan, niscaya kita pun juga tidak akan ada. Nah, karena adanya kita itu diadakan, maka suatu saat akan bisa jadi dikembalikan menjadi tidak ada. Yang ada selama-lamanya dan terus ada itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang wujud hakiki itu hanya Allah. Kalau yang lainnya itu cuma seakan-akan ada. Mengapa kok seakan-akan ada? Karena dia adanya itu karena diadakan. Kalau Allah itu ada dengan sendirinya.
dan keberadaan kita itu bisa dibatasi sesuai dengan kehendak Allah. Bisa saja suatu saat kita akan dimusnahkan kembali oleh Allah. Di pertama itu ya, kita harus sadar bahwa kita ini punya Tuhan yang telah mengadakan kita. Alal imani bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita meyakini bahwa kita ini ada karena diciptakan oleh Allah, maka kita juga harus beriman kepada utusannya Allah. Wa bima jaa bihi, dan juga harus beriman dengan apa yang dibawa oleh utusan Allah itu, berupa ajaran Islam, ajaran iman, ajaran ihsan, tentang berita-berita gaib, adanya hari kiamat, hisab, surga, neraka dan seterusnya. Itu semuanya adalah berita-berita yang dibawa oleh Rasulullah. Kita wajib meyakininya, tidak boleh meragukan ya. Seseorang yang meragukan berita yang dibawa oleh Rasulullah, maka dia syahadatnya batal, dia harus segera bersahadat lagi. Makanya kita ini walaupun sudah Islam, kita masih sering mengulang-ulang bacaan syahadat. Kenapa? Karena bisa jadi syahadat kita yang kemarin itu batal. Nah, kalau syahadat yang pertama itu batal, kita harus syahadat lagi. Kok batal lagi? Syahadat lagi. Jadi yang bisa batal itu bukannya sholat dan wudhu, Pak. Syahadat itu juga bisa batal. Nah, ketika seorang syahadatnya batal, harus segera diperbarui lagi. Nah, maka kita dianjurkan setiap mau memulai aktivitas apa saja, itu tidak ada jeleknya jika kita selain baca basmalah juga baca syahadat ya. Biasanya kita saksikan kan cuma orang mau nikah aja dituntun baca syahadat. Sebenarnya tidak hanya nikah ya, mau menyembelih hewan itu juga nggak ada salahnya selain baca bismillah baca syahadat. Untuk apa? Untuk jaga-jaga. Seandainya tanpa sadar ternyata syahadat kita batal, maka dengan mengucapkannya kembali kita telah kembali menjadi orang beriman. Dia harus yakin dengan semua berita yang dibawa oleh Rasulullah itu adalah benar adanya. Wa alam timsali awamirillah. Setelah iman kepada Allah dan Rasulnya, juga harus melaksanakan perintah-perintahnya ya. Wajtina binawahihi, kemudian juga menjauhi larangan-larangannya. Jadi berulang-ulang kami sampaikan yang namanya taat kepada Allah dan Rasulullah itu tidak hanya taat menjalankan perintah, tapi juga taat menjauhi larangan. Maka ketika kita sedang tidak melakukan apa-apa, hendaklah nganggur kita itu dalam rangka menjauhi yang dilarang oleh Allah. Sehingga nganggurnya bernilaikan ketaatan, nganggurnya bernilaikan ibadah. Kenapa? Karena dia sedang tidak melakukan yang dilarang oleh Allah. Itu pentingnya niat ya, pentingnya niat. Dalam kajian kitab Riyadhus Shalihin kemarin ya, 6 kali pertemuan itu kita terus membahas tentang pentingnya niat. Karena yang membedakan ibadah dengan bukan ibadah itu adalah niat. Summa la yazalul abdu, kemudian seorang hamba itu harus terus-menerus yataraqqa, berupaya meningkatkan fi ma'rifati, dalam pengetahuannya. Setelah dia mengenal Allah secara mendasar, dia harus terus berupaya untuk meningkatkan pengetahuan. Nah, caranya bagaimana? Ya dengan menambah ilmu. Ya, makanya kita ini diwajibkan nyari ilmu supaya ilmunya itu terus bertambah. Pengetahuannya tentang Allah itu terus meningkat ya, terus meningkat. Malah mengenal Allah ini ilmu yang wajib kita pelajari ya, sejak kita mukallaf sampai nanti ke liang lahat. Jadi ketika orang sudah mati, sudah nggak wajib sholat, itu masih ada satu kewajiban yang dia lakukan, apa itu? Menambah ilmu ya. Nah, kalau sudah di liang lahat, di alam barzah, siapa yang ngajarin kita? Yang ngajarin kita adalah mursyid kita ya, mursyid kita. Bi ziyadati taqwa, caranya meningkatkan pengetahuannya tentang Allah yaitu dengan menambah ketakwaan kepada Allah. Wa kasrati taati, dengan memperbanyak ketaatan. Jadi ketika seseorang itu
berupaya meningkatkan ketakwaannya, maka makrifatnya kepada Allah juga akan semakin meningkat. Makanya takwa ini menjadi pesan wajib yang harus disampaikan dalam khutbah. Ya. Khutbah Jumat itu kalau tidak ada pesan takwanya itu tidak sah. Walaupun ceramahnya bagus. Ya, walaupun ceramahnya bagus. Tapi kalau pesan takwa tidak disampaikan, khutbahnya tidak sah. Jadi beda Pak, ceramah dengan khutbah itu beda. Ya, kalau khutbah itu terikat oleh rukun-rukun khutbah. Maka tidak ada salahnya para khotib itu kalau mau menyampaikan khutbah diperiksa dulu apakah khutbahnya ini sudah memenuhi rukunnya khutbah. Karena walaupun ceramahnya bagus, menarik, tapi kalau ada rukunnya yang tertinggal, khutbahnya tidak sah. Gitu ya. Itu yang membedakan. Kalau ceramah kan bebas, mau ngomong aja apa saja bebas, sah-sah saja. Tapi kalau khutbah ya, itu terikat oleh rukun khutbah. Nah, salah satu rukun khutbah yang wajib disampaikan setiap khutbah adalah pesan takwa. Karena memang takwa harus terus dijaga, tidak hanya dijaga tapi ditingkatkan. Kalau takwanya meningkat, makrifatnya meningkat. Kemudian wa kasrati taat, memperbanyak jenis ketaatan di setiap gerak-gerik kita, ya, setiap gerak dan diamnya kita, setiap hembusan nafas, tarikan nafas, detak jantung itu harus diupayakan bernilaikan ketaatan. Aktivitas keseharian, makan, minum, tidur, istirahat, olahraga, cari nafkah, semuanya harus diupayakan bernilaikan ketaatan. Dan itu bisa terjadi. Syaratnya apa? Tahu ilmunya, yaitu dengan menata niat. Watar kisahawati, dan meninggalkan keinginan-keinginan nafsu. Nafsu memang bawaan, setiap orang punya nafsu. Bedanya kita dengan makhluk yang lain, salah satunya manusia itu dikaruniai nafsu. Nah, nafsu ini jika dikendalikan itu juga akan banyak manfaatnya. Tapi bila dibiarkan secara bebas juga akan membahayakan diri kita, maka harus dikendalikan. Wa takhalli minasifati dzamimati, kemudian diri kita dikosongkan dari sifat-sifat yang tercela, al-muhlikati, yang menghancurkan. Wa tahalli, dan kemudian menghiasinya bisifatil hamidati, dengan sifat-sifat yang terpuji, al-munjiati, yang menyelamatkan. Jadi dalam kajian tasawuf itu ada istilah taholi, tahali, tajali. Ya, itu sangat populer itu. Taholi, ya, tahali, tajali. Kha, ha, jim. Ya. Taholi itu maknanya mengosongkan diri dari sifat-sifat tercela yang kemarin sudah kita sampaikan. Takobur, riya, ya, serakah, dendam, pemarah, dan seterusnya itu sifat-sifat tercela, itu dibersihkan. Diganti dengan tahali, dihiasi dengan sifat-sifat yang terpuji, yaitu tawadhu, rendah hati, dermawan, lapang dada, suka memaafkan, sifat-sifat terpuji. Nanti kalau sudah seperti itu akan tajalli, keagungan Allah, kemuliaan Allah itu kan tampak jelas dalam hati kita, karena penutup hati kita tadi sudah dibersihkan, ya, diganti dengan sifat-sifat yang mulia. Waqat takafala, dan sungguh telah menjelaskan sapa al-Imamul Ghazali, Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, fi Ihya'i Ulumiddin, dalam kitab Ihya Ulumuddin. Jadi tentang taholli, tahalli, tajalli, terus tentang sifat-sifat tercela yang merusak, sifat-sifat mulia yang menyelamatkan, itu semuanya oleh Imam Ghazali sudah dijelaskan dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kalau yang menjelaskan sifat-sifat tercela itu ada di juz 3. Kemudian kalau yang menjelaskan tentang sifat-sifat yang terpuji dan menyelamatkan itu ada di juz 4. Di kitab Ihya Ulumuddin itu segede Al-Quran, ada 4 jilid. Ya. Saya dulu ngajinya pas Pak Kiai saya memulai jilid keempat.
Jadi saya pas ikut ngaji itu pas mulai jilid keempat, jilid terakhir sampai khatam. Bahkan waktu khatamannya itu syukurannya yang memberi mauidhah itu Hadratus Syekh Maimun Zubair waktu itu. Nah setelah jilid keempat selesai, mulai lagi jilid satu, baru dapat separuh, saya pindah ke Jakarta, akhirnya berhenti di situ ngajinya Ihya. Jadi saya ngaji Ihya-nya itu jilid terakhir sama jilid awal, tengahnya malah belum, karena ya tadi kitabnya besar, jadi tidak cukup hanya setahun, beberapa tahun untuk menghatamkan 4 jilid itu. Nah, jadi sekali lagi Imam Ghazali menjelaskan cara panjang lebar sifat-sifat tercela yang merusak diri kita, itu ada dalam satu kitab Ihya jilid 3. Kemudian sifat-sifat terpuji yang menyelamatkan itu dalam jilid yang keempat. Wa qad dzakara haqa'iqaha. Imam Ghazali telah menjelaskan tentang hakikat-hakikatnya, wa asbabaha dan sebab-sebabnya, wa ilajatiha dan cara mengobatinya. Faman aroda, maka barang siapa yang menginginkan kamala ma'rifatillah, ma'rifatullah yang sempurna, wa salamati dini dan selamatnya agamanya, fala buddha maka harus lahu baginya mim ma'rifati dzalika, mengetahui kitab Ihya tersebut. Di nasihatnya yang nulis kitab Kifayatul Atqiya, kalau kita menginginkan pengetahuan tentang ma'rifatullah secara sempurna, silahkan baca sendiri kitab Ihya Ulumuddin. Ya. Nah, cuma kitabnya berbahasa Arab, tapi alhamdulillah untuk saat ini itu sudah banyak diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Nah, jadi berjilid-jilid Pak, ya, berjilid-jilid. Maka kalau ada yang berminat ya silahkan cari bukunya. Untuk apa sih isinya kitab Ihya itu? Walaupun hanya terjemah, ya paling tidak tahu ya, sedikit kandungan kitab Ihya Ulumuddin. Nah, itu kesimpulannya tentang penjelasan ma'rifatullah, bahwa ma'rifatullah itu secara harfiah maknanya mengenal Allah. Caranya kita sadar bahwa kita ada itu karena diadakan oleh Tuhan kita, yaitu Allah. Setelah kita ada, seluruh kebutuhan kita dicukupi dan dijaga oleh Allah. Kemudian kita harus terus berupaya meningkatkan pengabdian kita kepada Allah dengan cara membersihkan diri dari sifat-sifat tercela, kemudian diganti, dihiasi dengan sifat-sifat yang terpuji. Berikut ini akan dijelaskan tentang keutamaan orang yang mengenal Tuhannya dibanding dengan mereka yang tidak mengenal atau kurang mengenal. Disampaikan dalam bentuk syair begini: wal arifuna bi rabbihim hum afdalu min ahli far'in wal usuli takammala. Wal arifuna, dan orang-orang yang telah mengenal bi rabbihim kepada Tuhannya, hum mereka itu afdalu lebih utama min ahli far'in dibanding orang yang hanya mempelajari cabang-cabang, wal usuli dan pokok-pokok, takammala maka sempurnakanlah. Dalam kajian yang lalu bahwa ketika kita mendalami pengetahuan tentang agama Islam itu ada istilah usuluddin, ada istilah furu'iyah. Ya. Ada pokok-pokok ajaran Islam, ada yang sifatnya itu cabang dan ranting. Maka seyogyanya ketika seseorang mempelajari Islam itu dimulai dari pokoknya dulu. Kayak orang bangun rumah itu harus diawali dengan membuat fondasi. Nah, maka ilmu usuluddin, ilmu pokok agama ini dipelajari terlebih dahulu, kemudian baru belajar cabang-cabang dan rantingnya. Nah, yang paling mendasar itu adalah seseorang harus kenal dulu siapa Tuhannya. Ya, karena sungguh aneh kalau kemudian orang itu menyembah Allah tapi dia tidak tahu Allah itu siapa. Nah, makanya pertama kali seseorang harus kenal dengan Tuhannya. Setelah kenal, baru kemudian
dia tahu apa kewajibannya sebagai hamba kepada Tuhannya, apa perintahnya, apa larangannya, dan seterusnya. Lama kanat, tatkala keberadaan apa ma'rifatullah ta'ala, mengenal Allah ta'ala, itu aliyatan, derajatnya tinggi, fa'iqatan dan melebihi ala ghairihab, dibanding dengan yang lainnya, kanal mutasifuna biha, maka keberadaan orang yang memiliki sifat ma'rifatullah, wahum al-arifuna billah, yaitu mereka yang telah mengenal Allah, itu afdalu, lebih utama, miman, dibanding orang lam yatasif, yang tidak memiliki sifat biha dengan ma'rifatullah, min ahlil furu'i, dari ahli ilmu fikih. Nah, ilmu fikih termasuk ilmu cabang, wal usuli, dan ilmu usul, jami'an semuanya. Ketika mengenal Allah itu adalah merupakan kedudukan yang sangat tinggi, yang melebihi dibanding dengan yang lain-lainnya. Maka orang yang telah berhasil mengenal Allah, orang yang memiliki sifat-sifat mengenal Allah, tentunya juga lebih mulia dibanding dengan orang yang tidak memiliki sifat mengenal Allah. Nah, kalau zaman dulu para ulama itu ilmunya lengkap, ya. Kalau misalnya dia seorang ahli fikih, itu juga sekaligus seorang ahli tasawuf, ahli tauhid. Itu dulu begitu, ilmunya ulama dulu itu begitu. Nah, baru generasi berikutnya itu lama-kelamaan orang itu hanya menonjol di satu bidang. Ya. Misalkan ada orang hanya pakar di bidang fikih, ada orang pakar di bidang ilmu tauhid, ada yang pakar di bidang ilmu tasawuf. Terkadang sendiri-sendiri gitu. Padahal dulunya semua orang itu, ya, ulama-ulama zaman dulu itu ya ahli fikih, ya ahli tauhid, ya ahli tasawuf. Sehingga ilmunya itu lengkap, gabungan antara iman, Islam, dan ihsan. Wadzalika, adanya dengan itu, li'anal ilma, karena sungguhnya ilmu itu yasrofu, mulia, bisarofil maklumi, sebab mulianya perkara yang diketahui, wa bisamarotihi, dan sebab buahnya. Ilmu itu menjadi mulia tergantung ilmu tentang apa. Ya. Namanya ilmu itu kan sifatnya masih umum. Ya. Sekarang begini, kalau ada ilmu membahas tentang tata cara bercocok tanam, itu kan juga ilmu, ya, ilmu pertanian misalnya. Terus yang satu ilmu cara mengenal Allah. Ini sama-sama ilmu, lebih mulia mana itu? Tentunya lebih mulia, lebih unggul ilmu mengenal Allah. Itulah. Jadi sama-sama ilmu, ya, itu ukuran kemuliaannya tergantung apa yang dibahas dalam ilmu tersebut. Tentunya sungguh tidak sebanding jika ilmu mengenal Allah kemudian disejajarkan dengan ilmu matematika, ya, disejajarkan dengan ilmu bercocok tanam, ya jauh sekali lah, ya, ilmu berdagang, ya jauh sekali, ya. Jadi yang paling mulia, seseorang itu harus belajar tentang ilmu mengenal Allah, dan itu status hukumnya itu fardu ain. Kalau fardu ain itu kewajiban pribadi, tidak boleh diwakilkan. Kalau yang lainnya itu ya ada yang fardu kifayah, ada yang sunnah, ada yang mubah, tergantung jenis ilmunya. Fal ilmu billah, maka mengetahui Allah wa sifati, dan sifat-sifatnya Allah itu asrafu, lebih mulia, minal ilmi, daripada mengetahui bikulin, dengan keseluruhan, minal furu'i, dari ilmu-ilmu cabang, wal usuli, dan ilmu-ilmu usul. Nah, jadi mengetahui sifat-sifat Allah itu lebih mulia, lebih unggul dibanding hanya sekedar mengetahui tata cara berdagang, tata cara berhitung, tata cara bertransaksi. Nah, tentunya jauh bedanya. Li'anna muta'alliqahu, karena sesuatu yang terkait dengannya itu asraful maklumati, perkara-perkara yang wajib diketahui yang paling mulia, wa akmaluha, dan paling sempurna. Yang satu mengetahui tentang sifat-sifat Allah, yang satu hanya mengetahui tata caranya berdagang, tata caranya bercocok tanam. Ya, tentunya beda jauh lah, beda jauh. Wali anas simarohu,
dan sesungguhnya buahnya mengetahui Allah itu afdalu, lebih utama, afdalu samaroti, lebih utama-utamanya buah. Sama-sama ilmu itu ada buahnya, ada hasilnya. Tetapi tentu saja ilmu mengenal Allah itu hasilnya lebih utama dibanding dengan ilmu yang dihasilkan oleh hanya sekedar ilmu tata cara berdagang. Paling kalau orang itu pandai berdagang ya untungnya hanya dapat harta yang banyak, perdagangannya maju, hanya itu aja kan. Tapi kalau mengenal Allah itu yang akan dijadikan modal kemuliaan seorang di dunia sampai di akhirat. Fa inna ma'rifata kulli sifatin, maka sesungguhnya mengetahui setiap sifat min sifatihi, dari sifat-sifatnya Allah itu tujibu, akan mewajibkan halan, kondisi rohani aliyatan yang mulia. Wa tansa'u, dan akan menumbuhkan antil kal halti, dari kondisi rohani tersebut apa mulabasatu akhlakin, yaitu seseorang memiliki akhlak saniyatin yang mulia. Ketika seseorang memahami, mempelajari sifat-sifat Allah, maka dampak yang ditimbulkan itu sangat luar biasa. Satu contoh begini ya, Bapak mempelajari bahwa Allah itu zat yang maha melihat, misalnya begitu aja ya. Dan penglihatan Allah itu tidak terbatas, maka Bapak akan berhati-hati ya, buah dari kesadaran bahwa Allah itu maha melihat, maka Bapak akan hati-hati dimanapun Bapak berada, baik di tempat sunyi, di tempat keramaian, dia terus sadar Allah selalu memandang kita, Allah selalu melihat kita, tidak ada perbuatan kita yang bisa kita sembunyikan, sehingga walaupun orang-orang tidak tahu, Allah tetap tahu. Nah kalau ada kesadaran seperti ini, orang kan nggak berani korupsi ya, orang nggak berani maling, nggak berani mencuri. Kenapa? Walaupun orang-orang tidak tahu, Allah tetap tahu. Nah umumnya orang berani berbuat jahat itu karena menganggap Allah tidak tahu, lupa kalau Allah selalu memandangnya. Itu satu contoh begitu ya. Nanti ketika seorang mempelajari tentang Allah Maha Kuasa misalnya, dia juga akan menjadi orang selalu optimis, tidak pesimis. Kenapa? Semuanya ini terjadi atas kuasa Allah. Bila Allah menghendaki, tidak ada yang mustahil gitu. Sehingga apapun bisa terjadi kalau yang menghendaki adalah Allah. Nah, itu satu contoh begitu, Bapak. Mengetahui sifat Allah itu akan menghasilkan kondisi rohani, yang kemudian kondisi rohani ini akan menjadikan perilaku, menjadi akhlak yang mulia. Wa mujanabatu akhlakin, dan akan menjauhi akhlak rodiyatin yang buruk, karena dia sadar dimanapun selalu dilihat oleh Allah, diawasi oleh Allah, direkam, dicatat oleh Allah. Dia tidak berani berbuat keburukan, dia malu kepada Allah karena perbuatannya diketahui oleh Allah. Faman arafa sa'atar rahmati, barang siapa yang mengetahui betapa luasnya kasih sayang Allah, asmarot, akan membuahkan apa ma'rifatuhu, pengetahuannya laha, pada luasnya rahmat, sa'atar rojai, pada luasnya harapan. Ketika seseorang mempelajari bahwa Allah itu zat yang maha pengasih, dan pengasihnya tak pilih kasih. Artinya tak pilih kasih itu begini Pak ya, di dunia ini semua makhluk Allah itu oleh Allah dikasihi, tidak dipilih-pilih, yang mukmin, yang kafir, yang taat, yang maksiat, yang memusuhi pun oleh Allah dikasihi ya. Ya contohnya kayak orang kafir itu kan tidak pernah nyebut Allah, tidak pernah ingat Allah, tidak percaya dengan Allah, tapi kenyataannya kebutuhan sehari-harinya dicukupi oleh Allah. Dia juga diizinkan tinggal di bumi yang diciptakan oleh Allah. Itu pengasihnya Allah itu begitu. Nah, orang yang menyadari, mengetahui betapa Allah itu maha pengasih, maka
dia akan selalu punya harapan, nggak gampang stres, nggak gampang putus asa, karena selalu berharap kepada Allah yang Maha Pengasih. Dan banyak sekali bukti-bukti bahwa Allah itu lebih mengutamakan kasih sayangnya itu banyak sekali. Satu contoh ya, dalam ayat Bismillah, dari sekian sifat Allah itu yang Allah tonjolkan itu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ya, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Padahal bisa saja, misalkan Bismillahirrahmanirrahim iqab, dengan nama Allah yang sangat keras siksanya itu bisa, tapi Allah tidak pakai yang itu. Allah pakai dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Karena memang inti ajaran Islam itu menebarkan rahmat ke semesta alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, tidak aku utus engkau kecuali untuk menebarkan kasih sayangku kepada alam semesta. Tidak hanya kepada manusia, Pak, alam semesta. Ya, tidak hanya untuk orang mukmin, untuk alam semesta. Maka ajaran Islam itu sangat memperhatikan tidak hanya kepada manusia, sampai makhluk-makhluk yang kecil aja. Maka kalau kita ngaji fikih itu, Pak, kencing aja ada adabnya, buang air aja ada adabnya, supaya tidak menyakiti makhluk Allah yang lain. Itu bukti kasih sayang Allah. Menyembelih binatang ada aturannya. Semuanya itu dalam rangka rahmatan lil alamin. Itu satu. Kemudian Nabi Muhammad sendiri dalam melaksanakan tugas dari Allah ini juga lebih banyak berteman dengan malaikat Jibril, sehingga setiap aktivitasnya dipandu oleh malaikat Jibril. Sehingga Nabi kalau disakiti oleh umatnya itu Nabi tidak pernah marah, Nabi tidak pernah dendam, Nabi malah mendoakan. Kenapa? Karena ya kasih sayang tadi itu. Nah, coba seandainya Nabi Muhammad dulu tidak banyak berteman dengan Jibril, tapi justru banyak berteman dengan Israel, wah repot, Pak. Ya, dengan Israel. Tahu kan Israel? Malaikat pencabut nyawa. Jadi kalau dakwah terus yang didakwai kelihatan tidak memperhatikan, udah itu daripada menemui bumi, cabut aja nyawanya, gitu kan beres. Ya, itu yang nentang-nentang itu cabut aja. Untungnya nggak begitu, ya. Untungnya nggak begitu. Yang nemenin Nabi adalah malaikat Jibril, bukan Israel. Apalagi kalau ditemani sama malaikat Malik, wah lebih bahaya lagi. Nah, jadi orang yang mengetahui betapa Allah itu rahmatnya sangat luas, maka harapannya kepada Allah juga sangat luas. Maka salah satu dosa besar itu adalah memutus harapan, membuat orang putus asa, itu dosa besar itu. Banyak orang soleh nggak jadi masuk surga gara-gara dulu ceramahnya membuat orang putus harapan. Itu banyak, Pak, terjadi. Ya, dalam kitab itu Mawa'idul Usfuriyah, ya, itu ada cerita orang soleh ahli ibadah, tapi kalau ceramah itu bikin jamaah ketakutan, ya, bikin jamaah ketakutan, bikin jamaah putus asa dari rahmat Allah. Akhirnya orang itu begitu meninggal oleh Allah dibilang, sebagaimana dulu kamu suka bikin orang putus harapan, saat ini pula kamu juga aku bikin putus harapan. Tidak boleh itu. Ya, sekarang kan model ya, penceramah-penceramah yang biar tenar itu nakut-nakutin jamaah. Salah satunya apa? Kiamat sudah dekat. Wah, seakan-akan tinggal besok lusa terjadi kiamat, ditunjukkan aneka macam bukti akhir zaman. Itu sebenarnya juga nggak salah. Tapi kalimat dekat itu jangan kemudian dimaknai tinggal 2 hari lagi, tinggal seminggu lagi, tinggal sebulan lagi, tinggal setahun lagi. Tidak, Pak, tidak seperti itu. Ya, prosesnya itu masih panjang. Kayaknya kalau kita ini tidak akan menemui kiamat kayaknya ya. Kayak sebelum kiamat kita sudah meninggal kayaknya kan untuk kita ini. Kenapa? Nanti kiamat itu baru akan terjadi kalau di dunia ini sudah tidak ada orang yang menyebut asma Allah. Sementara saat ini di mana-mana kan masih banyak orang nyebut asma Allah. Bahkan asma Allah tidak berhenti disebut oleh manusia di seluruh dunia, karena bumi kan berputar. Ya, hari ini kita selesai sholat subuh, orang yang sebelah barat sana mungkin sedang sholat subuh, nanti begitu seterusnya. Mungkin yang sebelah timur sana atau di bawah kita sana saat ini sudah sholat duhur, terus begitu. Ya. Jadi nama Allah di dunia tidak pernah berhenti disebut-sebut. Nah, berarti kiamat walaupun dikatakan dekat, dekatnya itu bisa jadi masih
ya, ribuan tahun lagi lah, maka tidak usah takut-takut banget ya. Kan sudah berulang kali ada isu kiamat ternyata nggak jadi ya, dari 2012, 2000 macam-macam kan, dan anehnya itu kok ya banyak yang percaya gitu loh ya, anehnya banyak yang percaya. Nah, jadi nggak boleh kita memutus harapan seorang, apalagi harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waman arafa siddatan niqami, sebaliknya orang yang mengetahui betapa kerasnya siksa Allah, asmarat ma'rifatul laha siddatal khaufi, maka rasa pengetahuannya tentang kerasnya siksa Allah itu akan membuahkan rasa khauf, takut kepada Allah. Kemudian kalau orang itu sudah punya sifat khauf, asmara khaufuhul kaffa anil ismi, orang kalau sudah punya rasa takut kepada Allah, maka dia akan menjaga diri dari perbuatan dosa, menjauhi perbuatan dosa, wal fusuki dan sifat fasik, wal isyani dan bermaksiat, ma'al bukai disertai selalu menangis ya, menangis karena takut kepada Allahnya, menangis karena rindu kepada Allah, menangis karena takut ditinggalkan oleh Allah, itu menangis yang paling tinggi. Jadi menangis itu juga bertingkat-tingkat Pak ya. Sama-sama nangis itu statusnya beda-beda. Umumnya orang ketika berdoa kemudian nangis, itu nangisnya karena keinginannya belum dikabulkan ya. Misalkan ini utang udah jatuh tempo tapi belum ada yang pakai nyaur, makanya terus doa nangis-nangis. Yang utang dia Allah suruh nyaur, ini kan gitu ya. Padahal dia yang ngutang Allah dilibatkan untuk disuruh nyaur, terus belum ke sahur nangis. Ya masih bagus sih nangisnya kepada Allah, tapi itu nangis paling rendah. Ya, nangis paling rendah. Kedua, orang nangis karena menangisi dosa. Juga udah lebih bagus daripada yang menangis karena keinginannya belum terpenuhi. Yang paling tinggi itu seorang yang nangis karena rindu kepada Allah. Nangis karena takut ditinggalkan oleh Allah, itu yang paling tinggi. Wal ahzani dan bersedih jika dia ditinggalkan oleh Allah. Wa man arafa anna jami'an ni'ami minhu ahabbahu, dan orang yang mengetahui bahwa sesungguhnya semua nikmat itu berasal dari Allah, dia akan mencintai Allah. Wa asmaratil mahabbatu asarohal ma'rifatu arsarohal ma'rufati. Sedangkan buahnya mencintai Allah itu sudah sangat maklum ya. Orang kalau sudah mencintai Allah, itu ibadahnya itu ya karena didorong oleh rasa cinta. Nah, kalau ibadahnya sudah karena cinta, itu sudah tidak mengharapkan imbalan. Kalau orang ibadahnya masih mengharapkan imbalan, berarti ibadahnya belum didorong oleh rasa cinta. Oh, cinta kok minta imbalan. Cinta itu ya harusnya tulus, ikhlas. Nah, waliullah, wanita yang sangat terkenal menempati makom mahabbah itu adalah Rabi'ah al-Adawiyah. Dia makomnya itu makom cinta. Di ibadah kepada Allah itu bukan karena ingin masuk surga, bukan karena takut neraka, tapi karena cinta kepada Allah. Katakdimi amrillahi ta'ala ala hawa nafsi. Orang kalau sudah mencintai Allah akan selalu mendulukan perintahnya Allah dibanding perintahnya diri sendiri, lebih mementingkan urusannya Allah daripada urusan diri sendiri, seperti yang dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dia sangat mencintai Nabi Ismail karena sudah lama tidak punya anak. Dia sangat mencintai anaknya, tapi tetap cintanya kepada Allah tidak terkalahkan dengan cintanya kepada putranya yaitu Nabi Ismail, sehingga ketika oleh Allah disuruh menyembelih putranya ya disembelih juga, walaupun kemudian oleh Allah diganti, tapi kan diuji kecintaannya kepada Allah itu. Wa tawaki, dan dia selalu menjaga bil waroin, memiliki sifat warok, menjaga diri dari tidak hanya yang haram dan makruh, tapi juga menjaga diri dari yang halal secara berlebih-lebihan. Jadi yang halal pun tidak berani berlebih-lebihan. Wa riayati huduti syar'i, dan menjaga batasan-batasan tuntunan syariat. Wa syauqi, dan selalu rindu ilallahi ta'ala kepada Allah. Wal khuluwi, dan suka menyepi ya, suka menyepi an karahiyatil mauti, dari tidak menyukai kematian.
Jadi bagi orang yang mencintai Allah, saat yang terindah adalah saat hanya bersama Allah. Maka dia suka menyepi, cari waktu yang sepi supaya dia bisa bermesraan bersama Allah. Maka waktu yang paling disukai adalah waktu sepertiga malam terakhir. Itu waktu yang sunyi, sepi, bisa berduaan bersama Allah. Nah, waridho dan ridho bil qodoi dengan keputusan Allah. Jadi semua yang terjadi berdasarkan kodok kodarnya Allah, kita harus ridho menerimanya, karena kalau tidak ridho kita akan diusir dari bawah langitnya Allah. Itulah sekalian hal-hal yang patut untuk selalu kita renungkan dan kemudian kita amalkan. Mudah-mudahan dengan bimbingannya kita bisa menjalaninya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallam Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka imanan da'ima yaqinan shadiqa wa qalban khashiyan lisanan dzakira wa rizqan halalan wa ilman nafi'atan sholihah. Allahumma ja'alna wa auladana wa dzurriyyatina wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair walil ibadah wa la tanayyahu min ahlil jahlil ma'siyah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati qina adzabannar. Tahassantu bil izzati wal jabarut wa tasamtu bi rabbil malakut wa tawakkaltu 'alal hayyil ladzi la yamut. Allahumma srif 'anna hadzal waba wa qina syarrata wa najina wa ta'ni wal bala bi lutfika ya latif ya khabir innaka 'ala kulli syai'in qadir. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.